hal la taqumu sa'ah hatta yaghzuha sab'una alfan min bani Ishaq. Tidaklah terjadi kiamat sehingga berperang padanya 70.000 keturunan Ishaq. 70.000 keturunan Ishaq berarti Israel bukan? Tuh, aneh disebut tadi Taliban itu keturunan Kabilah Fustun, salah satu keturunan Bani Ishaq. Ini nubuat Nabi nih. Alhamdulillah, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajmain. Baik Bapak Saudara sahabat yang Allah, judul yang dikasih ke saya untuk pagi ini agak serem. Al-Malhamah Al-Kubra. Gitu Pak Mirwan. Artinya apa tuh Pak Mirwan? Al-Malhamah Al-Kubra itu berarti perang dunia terbesar. Serem gak tuh? Tapi nanti kita akan membawakannya dengan cara yang tidak serem ya. Tinggal baca-baca hadisnya doang Pak. Sebelumnya mari kita mulai kajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati kalbu kita semua, memahami hadis-hadis Nabi dengan kalbu, bukan dengan ro'yu, bukan hanya sekedar dengan pikiran dan logika. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya membawa kitab Mishkatul Masabih yang sudah diringkas ya. Hadiah dari sahabat saya ketika pulang dari India ya. Mishkatul Masabih salah satu kitab kumpulan hadis-hadis yang sangat relevan untuk zaman sekarang. Ditulis oleh para imam kita Imam Al-Baghawi seingat saya. Kemudian diikhtisar oleh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi ya, salah satu ulama besar di India. Ya, syukran Pak. Beliau membuka bab malahim dengan banyak hadis, tapi nanti saya pilih mana yang pas ya untuk kita. Pertama, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini panjang. Coba disimak. Ini kilas singkat dari Nabi SAW mengenai akhir zaman. Pertama, Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah bersabda, la taqumus sa'ah, tidak terjadi kiamat hatta taqtatilu fi'atani 'azimatani, sehingga ada dua kelompok besar saling bunuh membunuh. Kita sebut berperang. Siapa dua kelompok itu? Itulah sampai hari ini jadi pertanyaan, apakah perperangan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah masuk ke dalam? Bukan. Di beberapa kitab syarah disebutkan itu perang Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Ini saya mau kasih tahu bahwa di kalangan Ahlus Sunnah terjadi perdebatan mengenai Muawiyah. Apakah beliau termasuk sahabat yang lurus atau tidak? Tapi perdebatan itu tambah parah di kalangan Syiah. Ya. Namun mayoritas Ahlus Sunnah menganggap Muawiyah sahabat Nabi, berijtihad dan ijtihadnya keliru, gitu aja. Dia tetap dianggap sahabat, berijtihad, ijtihadnya keliru. Namun
karena ini haknya sahabat, as-sukut aula. Diam, tidak membahas, tidak banyak berlarut-larut seperti yang dilakukan oleh kelompok Syiah dan Khawarij, itu lebih baik. Kelompok Khawarij gak sabar. Bahkan kelompok Mu'tazilah mirip dengan Khawarij. Mereka mengkafirkan salah satunya. Kalau Khawarij mengkafirkan Ali dan Muawiyah, kalau Mu'tazilah memfasikkan Muawiyah, sedangkan Syiah mengatakan Muawiyah itu bukan hanya fasik, bahkan zindiq, ya. A'udzubillah min dzalik, ya. Mazhab su'udzon, ya, kepada sahabat. Takunu bainahuma maktalah azimah da'wahuma wahidah. Akan terjadi antara dua kelompok itu perperangan yang sangat besar sekali, tetapi kepentingan mereka sama, da'wahuma wahidah, kepentingannya sama. Wa hatta yub'atsa dajjaluna kadzabun, bahkan nanti akan muncul dajjal-dajjal, pembohong-pembohong besar. Dajjal bahasa Arab itu mubalaghah dari fa'al, kazzab. Kazib orang bohong sekali dua kali. Kalau kadzab bohongnya berkali-kali. Surganya neraka, nerakanya surga. Dia bawa simbol-simbol keislaman, padahal itu kezindikan. Hati-hati, ini mulai muncul, Pak. Mulai muncul beberapa kelompok-kelompok yang membawa simbol-simbol keislaman, tapi ternyata di belakangnya ada perpecahan yang luar biasa, ada kehancuran Islam di belakangnya, ada penghinaan terhadap Islam di belakangnya, tanpa mereka sadari. Maka jangan termakan dengan simbol, ya. Qaribun min 30, si Kazzab dan Dajjal ini muncul 30. Qarib, kira-kira, bisa jadi lebih, bisa kurang. Kulluhum yaz'am annahu Rasulullah, semuanya mengaku bahwa dia adalah Rasul Allah. Rasul di sini berarti bisa Nabi, bisa berarti Mahdi. Sekarang udah banyak belum yang mengaku Imam Mahdi? Banyak. Yang datang ke saya aja udah 5 lebih, Pak, ya. Cuma kena jidat lebar hidung mancung ngakul Mahdi, ya. Simpel sekali jadi Al-Mahdi. Ini akibat ngaji akhir zaman berdasarkan riwayat yang dicocok-cocokkan, bukan berdasarkan susunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ngaji akhir zamannya menjelaskan cuma potongan-potongan hadis. Al-Mahdi itu jidatnya lebar, hidungnya mancung sedikit bengkok. Emang cukup begitu? Namanya Muhammad bin Abdullah. Emang Nabi ngomong begitu? Enggak. Nabi enggak pernah ngomong namanya Muhammad bin Abdullah, enggak ada. Lafaznya namanya berkesesuaian dengan namaku. Yuwati'u. Yuwati' beda dengan ka. Berkesesuaian dengan nama, dan saya sudah jelaskan kepada kita semua apa makna ism nama. Bahwa nama berarti keilmuan yang tinggi, dan yang kedua tanda-tanda. Tanda-tandanya sama, keilmuannya sama. Itu arti dari ism. Jadi bukan Muhammad bin Abdullah. Kalau Muhammad bin Abdullah sudah banyak belum muncul para zuriat Rasulullah namanya Muhammad bin Abdullah? Banyak. Kalau enggak Muhammad, Ahmad. Nama Rasulullah ada berapa? Yang antum tahu? 8, dikit amat. Nama Rasulullah itu ada 313 yang ditulis oleh Imam Al-Jazuli, ditambahi oleh para sadah Ba'alawi jadi 300, mungkin 18 kali ya. Cuma yang dalam kitab-kitab sirah dikumpulkan oleh Imam Al-Jazuli menjadi 313. Nah, pilih salah satu namanya tuh. Salah satunya di situ Sahibul Izar, yang suka pakai sarung. Bukan pakai kamis kayak saya, Pak. Pakai sarung. Maka hari-harian kalau taklim saya suka pakai sarung.
karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta yuqbadul ilm, sehingga terjadi pencabutan ilmu dengan matinya para ulama. Udah banyak belum ulama mati? Selama pandemi udah berapa banyak kiai wafat? Udah hampir 1000 apa lebih? Kalau hitungan saya lebih, ya. Udah lebih Pak, Indonesia aja, mau NU, Muhammadiyah, ya, mau dari golongan mana, itu sudah 1000-an. Jika masing-masing baca kitab, kemampuan bacanya luar biasa, anggaplah masing-masing, nggak usah tinggi-tinggi, masing-masing menguasai 10 kitab. Kalau 1000 udah berapa orang tuh Pak? Udah banyak masalah kita nanti yang tidak terjawab. Tapi tidak usah khawatir, Allah tidaklah mengambil satu ilmu, mengambil seorang wali, kecuali menyediakan wali penggantinya. Itu kabar gembiranya. Kabar gembiranya, siapa penggantinya, itu masalahnya. Belum tentu kita ketemu, ya. Wa yaksur zalazil, banyak gempa. Nah, ini udah deket-deket kiamat nih. Tapi sebelum terjadi pembayatan Imam Al-Mahdi yang besar di Mekah sana, ini terjadi gempa besar nanti. Besarnya saya nggak tahu Pak berapa. Cuma kalau dari syarah masyaikh kita, kalau biasa antum dengar paling tinggi berapa? Kira-kira 2,5 kali lipatnya lah. Hancur Pak tar yang di Mekah itu. Itu bangunan-bangunan yang ada di sekitar Masjidil Haram hancur nanti itu. Itu bayangannya kan sudah nutupin Masjidil Haram Pak. Benar nggak? Walaupun atasnya bulan sabit Allah gitu ya, tetap aja Rasulullah nggak menginginkan itu. Belum nanti kalau kita tanya, itu duitnya dari mana tuh? Bunga doang kali ya? Bunga tabungan mereka. Loh di mana mereka nabung? Nah, itu kan masalah. Nabungnya sama bank-bank Amerika. Macam-macam Saudi dibekuin. Ya, kita masih sibuk aja di sini masalah hukum bank ya. Nanti kita bahas pembahasan khusus deh tentang bank ya. Karena ini banyak yang memfitnah saya menghalalkan riba. Keliru besar. Riba pasti haram. Kalau bank gak ada di masa Rasul, karena tidak ada di masa Rasulullah, pasti ulama berbeda pendapat. 10 tahun saya mengharamkan bank secara mutlak, mau konven, mau syariah. Tapi kemudian kita menganjurkan bank syariah, tapi tidak memutlakkan keharaman bank konvensional. Nanti ada pembahasan khusus Pak. Tapi saya singgung di sini, ini penting sekali. Dan saya bukan orang pertama yang ngomong ini. Sebelum saya sudah ada ulama Darul Ifta Mesir yang mencabut fatwa keharaman bank. Bukan mencabut keharaman riba, ngerti ya? Riba pasti haram, pegang. Ayatnya wa harramar riba. Allah mengharamkan riba. Ada nggak bank di masa Nabi? Ada nggak lembaga di masa Rasul tempat nyimpan duit? Lembaga tempat minjem duit? Nggak ada. Kalaupun ada namanya rentenir, mirip dengan pinjaman online sekarang, persis. Antum yang orang bank paham lah maksudnya. Tapi masalahnya tidak semua orang-orang yang kerja di bank itu ngerti persoalan ini. Nanya lagi sama kita, ya. Kalau bank itu haram, antum haram mengikuti semua yang dari bank. At-tabi' tabi'un. Apa arti tabi' tabi'un? Ini kaidah fikih, qawaid fiqhiyah. Apa arti tabi' tabi'un? Jika sesuatu itu haram, maka yang turunannya haram. Coba yang mengharamkan riba, pakai duit nggak antum? Pakai duit. Baik duit yang fisik ataupun duit digital.
Kalau kita mengharamkan bank, maka turunannya haram. Rupiah, dolar, ringgit, itu bagian dari turunan bank bukan? Bener? Gimana? Mau mengharamin? Mikir-mikir mau harimin sesuatu. Efeknya luar biasa. Kemana-mana perginya. Maka mengharamkan sesuatu jangan pakai nafsu, pakai ilmu. Ya, ini orang biasa beda. Cuma ada yang sudah merasa ustadz pun menutup pikirannya masalah itu. Menurut antum ulama Darul Ifta Mesir itu bodoh-bodoh nggak? Ya, ini kita belum ngomong tentang ulama kita loh ya. Bodoh-bodoh nggak di situ? Kira-kira mereka menghalalkan yang Allah haramkan nggak? Ulama Darul Ifta Mesir loh, sama dengan ulama Al-Azhar. Ini dua kelompok yang berbeda, tapi orangnya itu juga. Ulama Al-Azhar biasanya lebih senior, Darul Ifta ini biasanya lebih junior, ya di atas saya lah beberapa tahun, tapi ilmunya di atas kita puluhan tahun. Ya. Dulu di Mesir 1982 atau 83 diharamkan bank, tapi 2003 ditarik fatwa itu dan dikeluarkan fatwa bahwa itu tidak haram secara mutlak. Nggak move on ya, keras-keras ke jamaah haram-haram, di rumah pakai GoFood ya, keluarganya anak istrinya pakai ojol, mengharamkan antum masuk tol pakai kartu. Oh kita nggak bisa lepas tuh kan, berarti main-main dengan kata haram itu. Kalau haram tinggalkan sama sekali produk-produknya, karena kalau kita belajar fikih tabi'un ya, sesuatu yang pokok jika dihalalkan turunannya halal, jika diharamkan turunannya halal. Yang benar itu tidak semua produk bank itu haram, tidak semuanya juga halal, gitu yang pas ya. Baik, kita tinggalkan itu. Ini bagian dari fitnah akhir zaman ya, bagian dari fitnah akhir zaman. Wa yataqarabuz zaman, waktu terasa pendek, taqarab, dekat sekali. Kayaknya baru kemarin saya nggak bisa ngisi waktu kita keluar kota ke Pekanbaru awal bulan Pak ya. Sekarang udah nyampe aja akhir bulan. Bentar lagi udah 40 hari aja rasanya Pak. Tapi nanti jika keluar Dajjal, masa dia sama seperti zaman dia dulu keluar di zaman Sayyidina Musa 40 hari, tapi rasanya seperti 40 tahun. Kuat kan tuh? Menegangkan Pak nanti. Aneh nggak tahu nih, antum masuk kemana ntar nih? Masuk tentara Dajjal atau tentara Al-Mahdi? Dua aja ntar tuh. Dua aja Pak ntar. Satu kelompok Dajjal, satu kelompok Mahdi. Dan yang menyedihkan sekali, mereka saling bertakbir ketika perang. Kelompok Dajjal bertakbir, kelompok Mahdi bertakbir. Siapa yang bersama Dajjal? Itulah yang disebut dengan Khawarij. Kelompok apa? Khawarij. Menghalalkan darah umat pakai ayat-ayat. Ayat itu untuk orang kafir, dipakai untuk sesama muslim. Nah, dan ini mulainya dari hal yang kecil-kecil, bibitnya sudah muncul sekarang di Indonesia. Mulai mengharamkan maulid Nabi dan mengatakan maulid Nabi itu menyerupai Nasrani. Kalau menyerupai Nasrani kufur nggak? Ada nggak maulid serupa sama Nasrani? Itu kan suuzon aja Pak. Dan sudah mulai setiap tahun kita jelaskan, udah kita jawab, nggak paham-paham juga dia, kadang nggak mau dengerin kita. Apalagi setiap musim Isra Mi'raj di peringatannya diharamkan, wajar, karena hadis-hadis Isra Mi'raj adalah hadis membatalkan akidah Allah bertempat di langit. Maka mereka nggak senang tuh ya. Baik. Taqarabaz zaman, ya taqarabaz zaman. Waktu pendek, sebentar udah berubah. Kenapa waktu terasa cepat? Karena setiap waktu terisi dengan aktivitas
Penting atau tidak penting? Coba, adakah di antara antum kalau nggak ngaji lepas dari handphone? Kan nggak ada. Ada nggak? Nggak ada ya. Kecuali yang tugas, dia lagi tugas nih. Yang kerja di kantor, mulai buka handphone, buka laptop. Tahu-tahu udah pagi aja, udah sore aja, bener? Ya. Tahu-tahu udah besok lagi. Begitu terus. Ya taqarabuz zaman. Maka waktu itu dibagi dua. Ada waktu yang antum sebut detik, menit, jam, hari, minggu, bulan. Oh Ustadz, gak boleh nyebut minggu. Ya salam, ya. Ini cuma persoalan bahasa, nggak usah repot. Minggu ini dari gereja, udahlah. Banyak hal-hal yang dari gereja, dari masjid, dari Buddhis, dari Hindu kita pakai secara bahasa. Yang penting tidak dipakai secara ritual. Antum menyebut neraka, neraka bahasa apa? Sanskerta orang Hindu pakai. Pahala bahasa siapa? Kalau pakai bahasa Arab kan lucu. Ajrin. Orang nyebut kurang ajrin lagi. Ya. Diterjemahkan ulama kita menjadi karma, pala. Hilang karmanya jadi pahala, sama dia. Jangan saklek, ilmu jangan pakai kitab Wikipedia atau Wikipedia. Ilmu itu pakai ilmu, kalau bab tauhid pakai tauhid, ya. Jadi boleh nggak nyebut ahad dengan minggu? Boleh, tapi kalau di kampung saya orang nyebutnya ahad, Pak. Akad malah. Kampung saya nyebutnya ahad, akad. Hari apa? Hari apu gitu. Hari akad gitu. Nggak tahu kalau kampung Pak Mirwan. Bener, akad Pak atau ahad? Fasih amat Pak. Alhamdulillah. Wa yazharul fitan, dan tanda berikutnya muncullah banyak fitan. Jamak dari fitnah artinya kekacauan. Wa yakthurul haraj wa huwal qatl, banyaklah pembunuhan. Jadi waktu ISIS muncul pertama kali, kita udah mulai khawatir, jangan-jangan masuk bagian dari ini. Tapi bukan, ya. Ini hadisnya masih panjang nih. Kita cut aja dulu ya. Kita langsung masuk ke fasal berikut. Ini beberapa riwayat saya loncat. Dari Sayyidina Mu'az ibn Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Apa artinya itu? Kemakmuran Baitul Maqdis adalah kehancuran Yathrib. Yathrib ini nama kota Madinah. Madinah itu sebelum Nabi datangi disebut dengan Yathrib. Wa kharabu Yathrib khurujul malhamah. Jika Madinah sudah runtuh, sudah hancur, siap-siap terjadi malhamah kubra. Perang dunia ketiga. Perang dunia kedua udah ya. Kalau antum tiap hari perang dunia ya, sama pasangan ya. Wa khurujul malhamah fathul Konstantiniyah. Terjadinya perang dunia terakhir itu adalah awal terbukanya gerbang Konstantinopel kesekian kalinya. Wa fathu Konstantiniyah khurujud dajjal. Jika itu sudah ditaklukkan, itu arah ke Eropa maksudnya. Turki itu kan ada satu semenanjung, yang semenanjung itu sebenarnya Eropa. Jadi ada Turki Eropa, ada Turki Asia. Turki Eropa ini sebenarnya yang Konstantinia yang awal itu lebih luas sebenarnya kekuasaannya. Jika itu takluk, maka itu adalah tanda keluarnya Dajjal. Oke, coba kita lihat lafaz pertamanya. Umran Baitul Maqdis. Makmurnya Baitul Maqdis itu adalah kehancuran Madinah. Bapak saudara makan Allah, orang di luar sana mengukur keahlussunnahan saya dengan cara yang tidak sesuai dengan kaidah ahlussunnah. Apa itu? Ar-Razi ini pro Hamas atau bukan? Ada nggak dalam kitab ahlussunnah
bahwa antum itu sah Ahlussunnahnya kalau pro Hamas atau tidak? Coba kalau ada tunjukin ke aneh satu kitab aja. Ada nggak? Sok-sok tua lagi yang ngomong nih ya, dan menyebut saya ini anak muda kemarin sore. Ya salam, ya. Ngakunya mantan salafi dia nih, tapi ternyata mantan ikhwan muslimin ternyata. Kita nggak anti dengan ikhwan muslimin, kita tidak anti dengan Hamas, tapi boleh nggak kita beda opini dengan suatu kelompok? Boleh. Coba antum buka berita tentang baik yang bahasa Arab, bahasa Inggris, itu bahasa Indonesia. Siapa saja yang berjuang di Baitul Maqdis, di Palestina, di Gaza dan sekitar, ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok, Pak. Hamas itu terkenal di Gaza. Sebelumnya dulu ada Yasser Arafat. Ini umur-umurannya Pak Mirwan pasti tahu. Bener. Jangan-jangan favoritnya nih. Wah, antum favoritnya? Perjuangannya? Ya nggak apa-apa, Pak. Berarti nggak pro Hamas dong. Tuh kan, mulai bingung kan? Yasser Arafat itu dia pergerakannya namanya Al-Fat. Al-Fat itu dulu persis seperti Hamas sekarang. Angkat senjata perang. Ingin membebaskan Al-Quds dari Israel. Sama seperti Hamas. Sampai hari ini sama. Perbedaannya Yasser Arafat kemudian sudah lelah berperang dan dia menemukan gak mungkin begini hidup damai kalau kita tidak menghargai satu sama lain. Disitulah Yasser Arafat kemudian ditinggalkan oleh kelompok-kelompok yang lain. Maka Hamas pun kemudian buat rumus, siapa yang menganggap Israel itu eksis berarti dia pro Israel. Fair nggak ngomong begitu? Yasser Arafat disebut pro Israel, kan nggak fair begitu, Pak. Dulu kelompok Al-Fat ini persis sama kayak Hamas, perang, tapi mereka udah capek perang. Maka jika ada pergolakan sekarang di sana, bisa jadi pergolakan sesama mereka. Ada 4, Pak. Ada Tahrir Palestina, ada macam-macam. Termasuk yang sekarang yang dianggap sebagai presiden, itu kan nggak diakui oleh Hamas. Dan dia nggak punya kas negara, Pak. Yang sekarang jadi presiden Palestina itu kelompok yang lain lagi tuh. Jadi ada 4 kelompok di sana, ada yang nasionalis, ada yang agamis, ada yang nasionalis religius, ada yang haluannya ikhwan muslimin, itu Hamas. Al-Fat itu mirip-mirip kayak orang NU. Tapi mereka ini sama-sama ahlus sun, 4-4-nya ahlus sunnah, Pak. Jangan macam-macam antum. Masing-masing mereka mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah. Mereka kalau subuh itu kunut di sana. Tapi ada yang Al-Fat, ada yang Hamas. Disitulah rabi-rabi itu ngomong, seandainya orang-orang Palestina ini sholat subuhnya ramai seperti sholat Jumat, kita bisa kalah. Itu di sana maksudnya. Jadi pejuang-pejuang subuh kita ramein masjid bukan karena kalam itu, tapi karena kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah saya mau meluruskan pejuang-pejuang subuh. Tolong antum meramaikan masjid bukan karena kalam si Rabi, tapi kita meramaikan subuh karena Nabi mengatakan, "Lau araftum, lau alimtum ma fil isya'i was subuh wal fajr." Kalau kamu tahu rahasia isya dan subuh, kamu akan mendatanginya. Walau habwan, walaupun merangkak. Itu yang kita pakai. Kita nggak pakai kalam rasi Rabi, nggak penting sama kita. Ya. Kebangkitan itu ditandai dengan di saat tubuh ini malas, antum bisa mengkondisikannya. Saat malas kita bisa tetap tidak malas. Bayangkan nanti di saat-saat muncul ketegangan luar biasa ini. Jadi dari dalam hati yang paling ujung kita sangat menginginkan Al-Quds itu merdeka. Benar gak? Terbebas dari Israel, benar. Namun antum mau ikut yang mana itu terserah, mau ikut Al-Fat, mau ikut
Hamas itu opini politik aja, kayak di negeri ini antum ada yang ke NU, Muhammadiyah, emang itu jadi standar? Kan nggak masalah. Pak Mirwan aja Muhammadiyah, amalannya udah jadi NU kan? Nggak ada masalah tuh. Ada kawan kita Muhammadiyah, gayanya udah gaya Salafi, nggak ada masalah bagi kita. Yang penting dia siap untuk berbeda. Masalahnya mereka nggak siap berbeda. Jadi nanti ini para dai itu akan dipecah dengan opini. Ini baru opini Al-Quds. Kita ini semuanya mendukung perjuangan Al-Quds. Tapi antum yang sudah pernah ke sana, kalau kita kirim dana ke sana, nyampenya ke siapa kira-kira? Kita kalau masuk bayar visanya ke siapa, Pak? Israel. Terus kawan saya mau bawa barang ke sana, apa yang terjadi? Nggak bisa masuk. Orang diperiksanya sampai 7 kali. Maka perjuangan-perjuangan kita tentang Al-Quds ini kadang-kadang lebay. Semua kita berjuang, tapi antum harus ingat, yang bisa menaklukkan Al-Quds itu cuma tentara Al-Mahdi, gak ada lain. Ini kabar gembira plus kabar buruk. Apa kabar gembiranya? Berarti bakal dibebaskan. Kabar buruknya apa? Apa kabar buruknya? Kapan? Benar nggak? Menurut antum Taliban bakal membebaskan Palestina nggak? Aneh nggak percaya. Mohon maaf, ini opini kita bisa berbeda. Taliban itu keturunan mereka kabilah Fustun. Fustun itu salah satu kabilah Israel. Ini bukan hoax, baca beritanya dengan benar. Mungkin nggak saudara Israel merangin Israel, mungkin nggak? Walaupun dia bawa bendera la ilaha illallah, saya nggak percaya, Pak. Saya nggak percaya. Anda mau tanya sama antum, negara sebelum Taliban ada, itu ahlu sunnah juga bukan? Jadi kalau Taliban sekarang Sunni, dia merangin pemerintahan yang Sunni, mana yang benar? Katanya antum nih anti China, benar? Sekarang Taliban didukung oleh Cina dan senang dengan dukungan Cina, gimana? Bingung kan? Antum kan anti Yahudi, anti Amerika, Saudi belakangnya dibayangi Amerika. Maka kita nggak bisa masyrik dan maghrib, kita nggak bisa timur barat. Gerakan akhir zaman bukan gerakan timur, bukan gerakan barat. Gerakan akhir zaman itu gerakan yang dibimbing secara qalbiyah, secara ruhiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak pakai ini, Pak. Nggak pakai opini-opini semata. Maka jangan percaya kalau orang ngomong Panji Al-Mahdi ada di Taliban. Enggak, saya enggak percaya. Wallahi, 7 kali saya bersumpah tidak percaya. Kenapa? Karena Panji Al-Mahdi itu di Khurasan dalam riwayatnya. Di timur Khurasan. Jika engkau melihatnya, kata Nabi, maka pastikan fihimul Mahdi, di sana ada Imam Mahdi. Mereka bergerak nanti, bergerak, dan target pertamanya adalah membebaskan Al-Quds. Bagaimana mungkin Al-Quds dibebaskan dari Israel yang memerangi keturunan Israel, walaupun dia sudah Islam? Nanti kita bisa dipecah karena isu ini, Pak. Karena isu ini kita bisa dipecah, Rozi ini nggak pro-Islam. Nggak pro Taliban beda dengan nggak pro Islam. Emang Taliban itu mewakili keislaman yang ada di dunia? Enggak lah ya. Memori kita pendek, Pak. Tahun 2001 antum masih ingat nggak Taliban itu siapa? Menyelamatkan siapa? Pemimpin Al-Qaeda. Al-Qaeda teroris bukan? Teroris itu. Siapa yang diselamatkannya? Osama bin Laden. Terus pemimpin Taliban sekarang itu ada yang masuk penjara di Amerika terus selamat. Kita curiga, Pak, dalam ilmu intelijen, tanya orang-orang intelijen, kok bisa selamat dia ini? Terus perhatikan nama-nama dan tradisi-tradisi mereka sama dengan orang-orang Israel lama.
8 tahun lalu ada penelitian dari orang-orang Israel. Mereka meneliti pemukiman lama, goa-goa yang ditempati kelompok Fustun, orang-orang Taliban ini. Ditemukan di goa-goa mereka ada Taurat berbahasa Ibrani. Itu penelitian sudah jadi jurnal dan juga sudah diupload, antum cari. Cuma masalahnya nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Arab masalahnya nih. Bahasa Inggrisnya deh, kalau nggak bisa bahasa Arab, ada Pak di situ. Coba cari beberapa tahun yang lalu beritanya, 10 tahun lalu, 8 tahun lalu, antum akan kaget-kaget sendiri. Kan kita juga mengamati beberapa waktu ini ya. Apakah benar kata Ustadz Sianu, Taliban ini panji-panji Imam Mahdi? Lah, enggak mungkin. Setelah saya mempelajari gerakan akhir zaman Imam Mahdi, tidaklah dengan berontak ke satu negara. Ingat, ini antum ingat-ingat nanti kalau umur kita panjang. Gerakan Al-Imam Al-Mahdi tidak pernah memberontak suatu negara. Gerakan Al-Imam Al-Mahdi persis seperti Nabi diminta hijrah ke Madinah. Diminta atau Nabi ekspansi, yang mana yang benar? Apa? Bahasa Arabnya fathu. Al-Fath. Al-Fath itu dibuka, bukan perang, nggak ada perang. Nabi dari Madinah ke Mekah itu gimana? Perang? Nggak juga. Maka gerakan Imam Mahdi akhir zaman tidak ada namanya memberontak ke satu negara, nggak ada. Jadi khilafah ala minhajin nubuwah bukan pergerakan pemberontakan, bukan. Ini perlu diingat-ingat. Nggak ada ceritanya gerakan Imam Mahdi itu memberontak, itu nggak ada. Nanti, inilah yang paling inti di sini. Jika terjadi perang ini terjadi kapan? Coba kira-kira menurut antum sekarang satu negara prinsipnya bukan ngirim barang ke negara lain, bukan. Sekarang country, satu negara, daulah itu mengirim, memproduksi barang untuk negara mereka sendiri, benar nggak? Lama-lama ini kan nggak sehat begini. Tetangga nggak bisa hidup sendiri, Pak. Dia mesti ada orang lain kiri kanannya. Covid ini adalah awal daripada tanda-tanda kemunculan itu. Karena dalam hadis Imam Abu Daud dikatakan bahwa sebelum Al-Mahdi keluar terjadi kezaliman yang merata-rata di mana-mana. Dan tidak ada satu negeri, dan ini saya ulang-ulang terus Pak, tidak ada satu negeri di muka bumi kecuali masuk isu corona di dalamnya. Benar nggak? Baru berapa corona? Baru 2. Kata WHO ada berapa? 6. Bisa jadi lebih? Bisa jadi lebih. Kalau baru 2 dan yang kedua kemarin lebih parah dari yang pertama, benar nggak? Cuma untungnya masjid kita tutup bagaimana kemarin? Tutup Pak kemarin. Yang kedua, nggak tahu nanti yang ketiga. Aneh nggak tahu ntar tuh. Itu nanti lebih dahsyat dari ini Pak, dari yang Delta. Kapan itu? Wallahu a'lam. Tepatnya antum kayaknya udah nggak takut ya, udah siap mati. Gaya sok siap mati aja. Su'ul khotimah apa husnul khotimah? Husnul khotimah lah ya. Al-malhamah al-uzma atau al-malhamah al-kubra disebutkan dalam hadis Imam Tirmizi. Antara malhamah uzma, penaklukan Konstantin, dan khurujud Dajjal itu cuma 7 bulan. Di riwayat lain 7 tahun. Tapi kalau riwayat Imam Tirmizi berapa? 7 bulan. Di riwayat Abu Daud antara perang dengan penaklukan Madinah itu 6 tahun. Wa yakhrujud Dajjal fi sabi'ah, lalu keluarlah Dajjal. Ini itu hitungan bodoh aja nih.
perang dunia nanti itu bukan lagi perang negara dengan negara, karena nanti batas-batas teritorial negara itu sudah jadi bayang-bayang semua. Jika satu negara nih nggak sanggup lagi beli vaksin, padahal virusnya masih ada 4 lagi, Pak. Negara kita sudah nggak sanggup beli ini sebenarnya, ngutang kan? Tapi masih syukur, antum udah digratisin aja masih protes kan? Udah gratis masih protes. Di negara-negara Afrika dan Amerika Latin, Asia Tengah, sampai sekarang masih ada beberapa negara yang nggak sanggup beli, nggak sanggup ngutang aja nggak diterima. Kedubes-kedubes kita di sana nggak dapat gratis. Kedubes di sini berapa banyak negara digratiskan oleh negara kita, apalagi bangsanya sendiri. Kita boleh sepakat vaksin tidak vaksin, tapi saya lagi bercerita tentang efek kalau beli vaksin gimana. Berapa triliun Pak habis? Waduh, gila itu Pak. Kalau ini 4 kali lagi, duit negara kita masih ada nggak? Kira-kira gitu Pak. Kalau kas negara habis, Indonesia kira-kira gimana Pak? Waduh, antum ngomong bubar kok bisa santai ya? Itulah hebatnya orang Indonesia, santuy, santai. Dan emang inilah imunitas yang Allah berikan ke negeri ini, hidup santai sepanjang masa. Emang Pak, ini yang nggak ada di negara lain. Antum pindah ke jiran aja, ke negeri Singapura, sahabat kita kan banyak di sana. Mereka kan rapi, disiplin. Kita itu santai dan gak disiplin. Cuma itulah kekuatan kita. Benar gak? Itu kekuatan kita Pak. Diajar disiplin dikit kemana-mana harus pakai kartu, harus ada apa namanya, peduli apa? Aduh, repot amat tuh ya. Dikit buka, aduh kita yang gaptek-gaptek ini kan susah Pak. Tapi kita santai aja, nggak bisa mall ya sudah. Kan begitu kita ya. Masih ada pasar-pasar. Ya. Indonesia ini kalau tutup mall, kita masih punya warung kelontong Pak, tenang aja. Tutup semua Alfamart, Indomart, nggak ada masalah. Masih banyak warung-warung kecil. Ya, malah seneng warung kecil. Ini antum nggak tahu cerita bus ya? Bus tuh seneng banget. Bus antar kota Pak, antar provinsi. Mereka tuh berharap corona diperpanjang. Tuh, ada yang berdoa corona diperpanjang. PPKM maksudnya. Kalau kita kan enggak ya. Kenapa? Pada mudah nggak naik pesawat? Sekarang mudah. Emang mudah? Susah kita sekarang mau kemana-mana. Kita kemarin ke Pekanbaru harus PCR dulu. Balik ke sini PCR lagi, aduh, rempong bener ya. Tapi alhamdulillah kita hidupnya santai. Ya. Nah, teman-teman. Ini ngaji akhir zaman jangan serius-serius amat. Karena seriusnya nanti. Ya. Ini kita sebutkan tahapan-tahapannya. Bahwa sebelum Dajjal Mahdi muncul, mereka sudah ada. Mereka sudah ada. Beberapa ulama kita sudah dikasih visi dan mereka bisa melihat. Beberapa sudah mimpi, beberapa sudah mengalami pengalaman rohani, bertemu dengan sosok Al-Mahdi, bertemu dengan sosok Dajjal. Udah ketemu Pak. Beberapa mereka udah melihat di mana si Dajjal itu, di mana Imam Mahdi itu. Jadi sosoknya sudah ada. Tapi kapan Allah keluarkan dua-duanya? Maka terjadilah perang besar dulu yang disebut Al-Malhamah Al-Kubra. Tapi di perang Malhamah itu sebenarnya Imam Mahdi sudah keluar, cuma belum semua orang tahu. Dajjal pun sudah bergerak, tapi di belakang layar. Keluarlah kemudian puncaknya, jika Dajjal keluarnya 40 hari 40 malam. Al-Mahdi itu dia saktinya luar biasa. Semua keilmuan yang pernah ada di masa lalu itu ada pada beliau. Maka Al-Mahdi nggak pernah takut sama Dajjal, hidupnya santai karena dia mengenal Allah,
ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali nggak ada takutnya. Jadi antum kalau cemas ini nur kewaliannya hilang udah. Al-Mahdi itu presidennya, pemimpinnya para wali. Pasti dia paling tenang di saat semua orang ribut, semua orang cemas. Kita baru dapat isu Dukhon 15 Ramadan tahun lalu, cemas nggak? Ya Al-Mahdi santai aja pasti. Ya apalagi pengikut-pengikut dia, santuinya bukan main. Dan nggak mungkin Al-Mahdi itu sekarang nonjol-nonjolin dirinya, apalagi nongol-nongol di YouTube ngaku-ngaku udah ketemu Tuhan. Nggak mungkin, ya. Dan kurang canggih Al-Mahdi kalau mimpi ketemu Tuhan, ketemu Allah, ketemu Nabi. Al-Mahdi dapat akses yang lebih mulia dari itu. Maka jangan percaya dengan Mahdi-Mahdi palsu. Semua di prank itu, ya. Jadi ada Mahdi di prank, Mbak. Nah, itu muncul di akhir-akhir hari ke-40, udah hari ke-30-an, itu Allah turunkanlah Sayyidina Isa di Menara Putih. Di mana Menara Putih? Di timurnya Damaskus. Maka nanti bergerak dari Khorasan, timur. Kita ini bagian dari timur, cuma bukan Khorasan. Nanti bergerak. Di saat itu coba antum perhatikan hadis ini. Hal la taqumu sa'ah hatta yaghzuha 70,000 min Bani Ishaq. Tidaklah terjadi kiamat sehingga berperang padanya 70.000 keturunan Ishaq. 70.000 keturunan Ishaq berarti Israel bukan? Tuh, aneh sudah sebut tadi, Taliban itu keturunan Kabilah Fustun, salah satu keturunan Bani Ishaq. Ini nubuat Nabi nih. Maka jangan mau dia bawa bendera la ilaha illallah, mau dia bawa bendera apa, yang penting dia keturunan Bani Ishaq. Mereka nggak nolak kok Pak. Mereka nggak nolak kalau mereka keturunan Ishaq. Fa idza ja'uha nazalu, jika mereka datang, nazalu, mereka menempati atau turun, falam yuqatilu bisilah, mereka tidak berperang dengan alat-alat senjata. Walam yarmu bisahmin, di saat itu mereka tidak berperang menggunakan panah. Berarti olahraga akhir zaman apa dong? Tidak berperang dengan panah. Walam yarmu bisahmin, saya suka panahan walaupun susah karenanya. Ini Fajar nih menyaksikan kalau saya main panahan. Dari 10 yang kena atau doang. Pas baca hadis ini, alhamdulillah. Kenapa? Lam yarmu bisahmin, mereka tidak perang dengan melempar busur panah. Tapi yang mereka katakan apa? Qalu la ilaha illallah wallahu akbar. Senjata mereka zikrullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Fayaskut ahadu janibaih, lalu salah satu dari masing-masingnya jatuh, ya. Illa an qala alladhi fil bahri thumma yaqulu tsanih la ilaha illallah akbar. Jadi ini perperangannya nanti betul-betul manual. Perperangannya betul-betul manual. Ketika turun Nabi Isa, ternyata Dajjal ini sudah tahu nasib dia nanti. Yang akan menebas lehernya itu Nabi Isa. Makanya Nabi Isa di waktu beliau masih hidup di zaman Bani Israel, umur 33 tahun lebih beberapa bulan, beliau kemudian dikhianati oleh salah satu muridnya sendiri yang nyamar jadi pengikutnya, namanya Yudas Iskariot. Ternyata Yudas Iskariot itu adalah samaran dari Samiri. Samiri ini nggak tahu kemana hilang. Dia mengira Nabi Isa sudah mati. Tapi dengan ada kajian-kajian begini, muncul Nabi Muhammad mengabarkan Isa belum mati. Kagetlah dia, muncul ketakutan lagi. Jadi Samiri itu alias Dajjal takutnya sama sosok Isa, karena dia dikasih tahu, kamu nasibmu berakhir di tangan Nabi Isa. Jadi nanti setiap kali ketemu Nabi Isa, terlihat jauh saja, itu Dajjal langsung pergi.
Apa kata orang sini? Jiper apa? Oh, Nabi Isa dikabur dia, Pak. Disebutkan di hadis, dia meleleh seperti garam. Garam kepanasan meleleh. Maksudnya ketakutan. Jadi Dajjal tuh nggak pernah takut kecuali Nabi Isa. Menurut antum, Al-Mahdi ini kurang sakti itu gimana? Kok Nabi Isa yang bunuh? Ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa masuk ke satu masjid di salah satu wilayah di Syam. Kita nggak tahu nama masjidnya apa, kan belum dikabarkan, di hadis cuma begitu doang. Di dalam masjid sudah berkumpul umat Islam, di luar berjaga. Ternyata nggak jauh dari situ pasukan Dajjal sudah mau menembus, tapi nggak berani dekat. Di saat itu Nabi Isa datang, Nabi Isa dipersilakan jadi imam. Apa kata beliau? Tidak, engkaulah yang jadi imam, wahai Mahdi. Coba bayangin, wali dari Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, jadi imam di belakangnya Nabi Isa. Kok bisa? Nabi Isa nanti statusnya bukan sebagai nabi, statusnya sebagai wali, karena Nabi bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Jika ada nabi turun setelahku, pangkatnya bukan sebagai nabi, pangkatnya sebagai wali. Nanti ada penyerahan pedang senjata khusus, kita nggak tahu senjatanya apa, dari Sayyidina Al-Mahdi kepada Sayyidina Isa. Pedang itulah kemudian alatnya Nabi Isa untuk menggorok Dajjal. Jadi Dajjal itu digorok dengan apa aja nggak mati-mati. Tapi jika pedang ini sudah diserahkan, berarti sudah ada skenario orang dalam Al-Mahdi berhasil di tengah Dajjal. Sebagaimana orang Dajjal disisipkan ke Al-Mahdi, kan Allah khairul makirin, Allah sebaik-baik yang berkonspirasi. Tentu juga ada orang Al-Mahdi di sekitar Dajjal. Nanti mereka kode-kodean, Pak, secara batin. Siap. Barulah Sayyidina Isa mengejar kemanapun Dajjal pergi. Disitulah terbirit-birit mereka bergerak bersama, Al-Mahdi, Isa, Al-Mahdi, Isa. Bahkan disebutkan ada riwayat Khidir dan Ilyas, semuanya bergabung. Betapa canggihnya Al-Mahdi. Penasehatnya adalah seorang nabi, Nabi Isa. Penasehatnya Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Dia wali, penasehatnya nabi. Kira-kira gimana tuh? Itulah beruntungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarlah hadis walaupun dhaif menurut ahli hadis. Ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulama umatku seperti nabinya Bani Israel. Setara secara tugas, walaupun secara makom itu lain cerita. Maka sahabat-sahabat dimulakan Allah, nanti ini bakal terjadi dalam waktu menjelang kesananya cepat, tapi kalau sudah terjadi perang nanti, kita nggak ada handphone, ya. Jangankan handphone, nanti pedang aja susah dipakai, panah aja susah dipakai. Tapi nanti ada perang, kekuatan batin, kekuatan alam. Dan saya sudah pernah cerita di sini. Nanti pohon-pohon, gunung-gunung, batu-batu, semuanya membisikkan kepada orang Islam, wahai Muslim, di sini ada Yahudi, di sini ada musuh Allah. Benar gak? Itu antum bisa nggak mendengar pohon ngomong? Kalau nggak ngerti ilmunya bisa kabur kan? Atau bisa gila-gila sendiri? Itulah ilmu yang dulu dimunculkan kepada baginda Nabi SAW ketika Nabi jalan-jalan di Mekah. Itu bukit-bukit bebatuan, itu nyapa Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi masuk ke Madinah, banyak pohon, itu pohon-pohon patuh sama Nabi. Itu ngomong pakai bahasa lisan atau pakai bahasa rohani? Rohani, Pak. Kalau Bapak coba pakai bahasa lisan, coba aja pohon tuh ngomong, ya, saya jamin gagal. Tapi Allah mengatakan, dengan apa kita berdialog dengan alam? Nah, ini kata kunci. Tidaklah ada sesuatu, wa in min syai', tidaklah ada sesuatu kecuali yusabbih, bertasbih.
Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih apa yang di langit dan apa yang di bumi. Maka belajarlah mentasbihkan badan kita, mentasbihkan batin kita, maka nanti kita akan bisa berdialog dengan bahasa-bahasa tasbih alam semesta. Baru bisa ngerti Pak nanti mereka ngomong apa. Maka nanti walaupun kelompok Al-Mahdi ini sedikit, tapi tentaranya itu alam. Air berbicara, pohon berbicara, batu berbicara, kecuali ada satu pohon namanya Al-Gharqad yang sekarang sudah ditumbuhin mereka. Ya, barangkali itu ada yang mau didiskusikan.